Pernah nggak sih ngerasa hidup ini kok ribet banget ya? Rasanya banyak banget bagian yang bergerak, dan kadang kita bingung sendiri. Nah, gimana kalau kita coba lihat hidup ini sebagai sebuah struktur yang jelas? Dalam bahasan kali ini, kita akan bedah hidup kita layaknya sebuah blueprint atau cetak biru, biar kita bisa nemuin kejelasan di tengah semua keramaian ini. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Kapan terakhir kali Anda benar-benar berhenti sejenak buat sekedar memetakan bagian-bagian hidup Anda? Lihat gimana satu hal nyambung ke hal lainnya. Kelihatannya pertanyaan simpel ya, tapi jawabannya bisa ngebuka mata kita banget loh. Kerangka berpikir yang akan kita bedah bareng ini bukan aturan yang kaku ya. Anggap aja ini sebuah peta, sebuah struktur untuk bantu kita ngerti kita lagi ada di mana dan mau kemana. Ini lebih ke alat buat ningkatin kesadaran diri kita sendiri. Oke, jadi ini dia struktur yang bakal kita bongkar. Kita mulai dari yang paling bawah, fondasinya, uang dan karir. Terus kita naik ke pilar-pilar internal, mental dan fisik. Lanjut ke balok penghubungnya, yaitu hubungan. Dan terakhir kita sampai di atapnya, pencarian makna. Siap ya? Yuk kita mulai. Jadi, kenapa sih kita pakai perumpamaan cetak biru? Soalnya ya sama kayak bangunan, hidup kita itu punya banyak komponen yang saling menopang satu sama lain. Kalau kita paham strukturnya, kita jadi bisa lihat gimana satu area itu ngaruh ke area lainnya. Jadi dapat gambaran besarnya gitu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar, fondasinya, uang dan karir. Mau suka atau enggak, dua hal ini adalah struktur dasar yang ngasih kita stabilitas. Ini landasan buat semua hal lain yang mau kita bangun di atasnya. Nah, kalau kita ngomongin struktur keuangan, kayaknya kita semua familiar ya sama siklus ini. Kita kerja buat dapat duit, kita nabung buat masa depan, dan kita ngadepin tekanan finansial. Ini realita yang jadi fondasi kita semua. Dan di dalam fondasi keuangan itu, ada tarik ulur yang terjadi terus-menerus antara gaya hidup yang kita pengen versus kebutuhan dasar yang emang harus dipenuhi. Nah, nyari keseimbangan di antara keduanya ini, itu seninya. Lanjut, karir. Karir itu lebih dari sekedar kerjaan loh. Ini adalah sebuah perjalanan yang dinamis. Dibangun dari apa? Dari skill, dari pengalaman, dari relasi yang kita punya. Dan seperti yang kita semua tahu, perjalanan karir tuh nggak pernah lurus, pasti selalu ada naik turunnya. Nah, sekarang kita pindah dari fondasi luar ke struktur penopang dari dalam. Kalau uang dan karir itu fondasi eksternal, kesehatan mental dan fisik kita ini adalah pilar-pilar internal yang nahan semua beban kehidupan. Penting banget. Secara mental, kita semua pasti berhadapan sama pertempuran internal. Entah itu stres, kebiasaan mikir berlebihan atau overthinking, sampai ego yang kadang-kadang ngalangin kita. Kalau ini semua nggak diurus, pilar mental dalam struktur hidup kita bisa goyah. Dan ini dia salah satu kunci utamanya, belajar untuk kuat sendiri. Ini bukan berarti kita harus jadi penyendiri ya, tapi lebih ke ngebangun kekuatan dari dalam, biar kita sanggup ngadepin apapun tantangan yang datang. Inilah inti dari pilar mental yang kokoh. Pilar internal selanjutnya, tentu aja, fisik kita. Kesehatan, olahraga, bahkan penampilan, itu semua bagian dari struktur ini. Tapi, coba perhatiin deh, ada poin capek kerja di situ. Ini nunjukin gimana fondasi kita, yaitu kerjaan, bisa punya dampak langsung, bisa membebani pilar fisik kita. Oke, fondasi udah kokoh. Pilar-pilarnya udah berdiri tegak, sekarang kita butuh balok-balok penghubung. Nah, disinilah peran hubungan. Hubungan adalah bagian dari struktur yang ngasih kita dukungan sosial dan yang nyambungin kita ke dunia di luar diri kita. Biasanya nih, struktur hubungan kita itu punya 3 lingkaran utama. Ada keluarga, ada pasangan, dan ada teman-teman kita. Masing-masing dari lingkaran ini membentuk sistem pendukung yang ada di sekeliling kita. Tapi, setiap hubungan itu punya satu titik kerentanan yang paling inti, masalah kepercayaan atau trust issue. Kepercayaan itu ibarat lemnya. Tanpa itu, semua balok penghubung ini jadi rapuh. Seluruh struktur sosial kita bisa runtuh. Akhirnya, kita sampai di puncak struktur hidup ini, atapnya. Setelah fondasi, pilar, dan balok penghubung semuanya terpasang, muncullah pertanyaan besar. Sebenarnya, buat apa semua ini? Nah, atap inilah yang ngasih tujuan dan makna ke seluruh bangunan hidup kita. Tujuan hidup itu ternyata kompleks ya. Di satu sisi ada mimpi-mimpi pribadi kita, di sisi lain ada tanggung jawab, belum lagi tekanan sosial dari luar. Nah, di tengah semua tarikan itu,
Disitulah kita mencari apa sih makna hidup yang sejati buat kita. Jadi, sekarang giliran Anda. Setelah kita lihat peta lengkapnya, dari fondasi sampai atap, coba deh tanyakan ke diri sendiri. Bagian mana dari struktur hidup saya yang kayaknya paling butuh perhatian sekarang? Paling butuh direnovasi sedikit? Jadikan cetak biru ini sebagai titik awal buat refleksi Anda ya.